Kita mau salam kanan kiri kita ya. Katakan kita telah ditebus oleh karena darah domba. Kita ada diselamatkan pagi hari ini. Haleluya. Kita mau bersuka cita. Kita gerakan tubuh kita untuk kemuliaan nama Tuhan pagi hari ini. Haleluya. Oleh darah anak domba, yes, oleh kesaksian kami Tuhan. Oleh kesaksian kita. Amin. Iblis dikalahkan iblis pagi hari ini. Kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Amin. Oleh darah anak domba, yes, oleh kesaksian kita. Amin. Kita iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa. Haleluya. Sekarang telah tiba, amin, keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Tuhan kita, kuasanya yang diurapinya, karena tak dilemparkannya para pendakwa kita. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa, keselamatan dan kuasa, yes, dan pemerintahan Tuhan kita, kuasanya yang diurapinya, karena tak dilemparkannya. Kita mau angkat tangan kita, katakan oleh darah anak domba, oleh darah anak domba, yes, amin, oleh kesaksian kita. Engkau iblis kami kalahkan, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh kita. Angkat tangan kita sekali lagi, katakan oleh darah anak domba, oleh darah anak, yes, oleh karena darah anak domba kami ada di tempat ini. Kesaksian kita, amin, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba, amin, oleh darah anak domba, yes Tuhan, oleh kesaksian kita. Engkau iblis kami kalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba, oleh darah anak domba, oleh darah anak, oleh darah anak, oleh darah anak, katakan domba, ya, berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Oleh karena darah anak domba, kami ada di tempat ini Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Siapa di antara kita yang merasakan kebaikan Tuhan? Sama-sama saya katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Dia sungguh baik, dia sangat baik. Amin. Engkau sungguh baik Tuhan atas hidup kami. Haleluya. Katakan dia mati bagiku, dia bangkit bagiku. Terima kasih Tuhan Yesus. Dia mati bagiku, dia bangkit bagiku, ya Yesus Tuhan penyelamat.
Tuhan kalahkan. Hidup kami dipulihkan. Amin Tuhan. Ya Yesus Tuhan. Kita mau angkat jempol kita, katakan. Dia sungguh baik. Amin. Dia sangat baik. Yesus. Oh, Kau baik Tuhan. Oh, Dia sungguh baik Tuhan. Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Ya ada di dalam bergerak di hidupku. Ya Yesus Tuhan kekuatanku. Dia penuhi hatiku dengan kuasa kasih-Nya, dengan kuasa kasih-Nya. Ya Yesus Tuhan menang. Engkau baik Tuhan. Dia sungguh baik. Dia sangat baik. Yesus, Dia baik. Oh, kami merasakan kebaikan-Mu Tuhan. Dia sungguh amin. Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh amin. Kami merasakan kebaikan-Mu Tuhan. Kebaikan-Mu yang begitu besar. Amin. Bagiku. Dia sungguh baik. Dia sangat baik. Yesus. Dikatakan, He is so good to me. He is so good to you. He is so good to me. Jesus, He is so good to you and me. Oh, oh. He is so good to you. He is so good to me. Jesus, He is so good to you. Jesus, Jesus, He is so good to you and me. Jesus, Jesus, He is so good to you. He is so good to me. He is so good to you and me. Tingkat kemuliaan bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau baik Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Masuk dalam hadirat Tuhan pagi hari ini. Kami boleh merasakan karya terbesar dalam hidup kami ya Tuhan. Itulah tubuh dan darah-Mu yang berada di hadapan kami. Pengorbanan-Mu yang besar atas hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Bersama-sama katakan, kasih yang terindah, kasih yang terindah, hati yang mulia, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku.
Yesus Engkau ku kagumi, ku kagum. Yesus Engkau, Yesus ku kagumi. Sorak-sorai bagi Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami ada pagi hari ini karena kami kagum dan hormat akan Engkau. Kami beribadah karena kami tahu Engkau adalah Tuhan yang luar biasa. Engkau Tuhan yang melebihi ilah-ilah yang lain. Engkau Tuhan kami yang hidup. Karena Engkau hidup, maka kami percaya setiap kami yang datang dengan iman, pagi hari ini kami berjumpa dengan Tuhan. Kami mengalami perubahan hidup karena kami mengalami persekutuan dengan Sang Firman itu sendiri. Itu Engkau Tuhan. Kami datang menghormati Engkau, duduk diam dengarkan suara Tuhan. Kami sudah memuji apa yang kami taburkan lewat kata-kata kami, lidah bibir kami, itu akan kami tuai dalam kehidupan kami. Sebab itu dipuji dan dipermuliakan nama-Mu Tuhan, atas penggenapan setiap firman Tuhan yang kami lakukan, yang kami perkatakan saat kami memuji dan menyembah Engkau. Terima kasih, berfirmanlah, nyatakan isi hati-Mu bagi setiap kami. Tuntun kami Tuhan, tuntun kami kepada segala kebenaran-Mu. Terima kasih, kami sambut kebenaran firman Tuhan dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, saya kita yang siap mendengarkan firman Tuhan katakan Amin. amin. Silakan duduk Bapak Ibu, shalom. Selamat pagi, kita masuk ke minggu pertama dari bulan Juni. Saya berharap setiap kita setelah kita melewati masa-masa Pentakosta, saudara dan saya punya semangat yang lebih lagi dibanding minggu yang lalu. Ya, setiap kali kita punya kesempatan beribadah, saat saudara memuji, saat saudara menyembah, ayo kita memuji dan menyembah dengan cara yang berbeda dari yang biasa-biasa saja. Karena saya percaya Bapak Ibu bahwa tuntunan Tuhan pada bulan ini bagi kita semua adalah Tuhan ingin setiap kita tidak hanya sebatas percaya. Tuhan mau setiap saudara dan saya tidak hanya sebatas menjadi orang yang percaya. Tapi kita harus menjadi para pengikut Yesus. Tema kita bulan ini adalah follow Jesus, not the others ya. Kita mengikuti Yesus. Bagaimana sih kita menjadi pengikut Kristus itu? Atau apa sih itu menjadi pengikut Kristus? Tandanya apa sih bahwa hari ini saudara dan saya hidup sebagai tidak hanya sebagai orang percaya, tapi juga telah hidup sebagai pengikut Kristus. Karena yang diinginkan oleh Tuhan Yesus adalah tidak hanya saudara dan saya menjadi orang yang percaya, tetapi saudara dan saya menjadi pengikut Yesus. Mari bangkit berdiri, kita perkatakan Lukas 9 ayat yang ke-23 sebagai ayat tema kita bulan ini Bapak Ibu ya. 2, 3, kata Yesus kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Katakan amin, silakan duduk. Saudara yang bilang amin, berarti saudara punya tanggung jawab untuk melakukannya. Tuhan katakan setiap orang yang mau menjadi pengikutku, syaratnya berat, enggak mudah. Oleh sebab itu banyak orang yang hanya ingin jadi orang yang percaya aja. Karena kalau kita mau menjadi pengikut Yesus ada syaratnya. Ya, ada syaratnya. Itu berat. Ya, ada sesuatu yang enggak mudah untuk kita lakukan. Ada dikatakan menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari lagi, bukan setiap hari Minggu. Ada orang yang berprinsip yang penting di gereja itu baik. Yang penting saat kita beribadah itu kita baik. Kalau di luar mah ya udahlah, kita masih manusia, ya kita kembali lagi kepada manusia lama kita. Nggak bisa Bapak Ibu. Kalau jadi pengikut itu harus setiap hari menyangkal diri. Harus setiap hari memikul salib, harus setiap hari mengikut Yesus. Nggak cuma percaya aja Bapak Ibu. Ya, pengertian menjadi pengikut Kristus adalah 1 Petrus 2 ayat 21 mengatakan demikian. Sebab untuk itulah saudara dan saya dipanggil oleh Tuhan dari kegelapan kepada terang yang ajaib. Untuk itulah saudara dipanggil, untuk itulah kamu dipanggil
Untuk itulah Tuhan Yesus menyerahkan tubuh dan darahnya untuk saudara, menebus saudara. Tujuannya hanya satu. Karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikuti jejaknya. Supaya saudara dan saya menjadi pengikutnya. Tidak hanya percaya. Karena kalau kita berjujur Bapak Ibu, banyak orang di luar sana yang percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, tapi tidak menjadi pengikut Yesus. Mahatma Gandhi percaya bahwa Yesus adalah orang yang baik. Yesus itu punya teladan, punya cara hidup, punya gaya hidup yang luar biasa. Yang sangat baik, yang penuh dengan kasih. Yesus itu adalah, kalau boleh dibilang, representasi dari Tuhan. Dia percaya Bapak Ibu, tapi Mahatma Gandhi tidak menjadi pengikut Kristus. Yang celakanya lagi kalau saudara dan saya ngaku-ngakunya adalah orang Kristen, orang yang percaya kepada Yesus, tapi hidup saudara dan saya tidak mengikuti dia. Apa bedanya kita dengan orang lain itu Bapak Ibu? Sama aja. Menjadi pengikut Yesus berarti itu standar utamanya. Karena firman Tuhan katakan gini 1 Petrus, untuk itulah saudara diselamatkan. Untuk itulah saudara dipanggil. Enggak cuma percaya kepada Yesus, tapi harus ikuti jejaknya. Ikuti cara hidupnya. Ngikuti teladan yang telah diberikan oleh Yesus. Karena untuk itulah dia mati bagi saudara dan saya. Untuk itulah dia menderita bagi saudara dan saya. Tuhan Yesus ingin kita tidak hanya sekedar menjadi orang percaya, namun menjadi pengikutnya. Amin. Saudara mau jadi pengikut Yesus? Siapa yang mau coba angkat tangannya? Saya mau lihat. Berat ya Bapak Ibu ya. Berat. Ya. Nah saya ingin kasih tahu kepada saudara gini. Apa sih yang dimaksud dengan mengikut Yesus? Adalah bagaimana kita bisa dalam kehidupan kita sehari-hari. Dalam tutur kata kita dan dalam perbuatan sikap hidup kita. Kita tuh mengikuti jejak yang telah ditinggalkan oleh Tuhan Yesus. Kita ngikutin gitu. Bagaimana perkataan dia, bagaimana perbuatannya Tuhan selama dia hidup, itu yang kita ikutin Bapak Ibu. Ya, itu adalah sebuah proses. Tapi saya mau bilang prosesnya cepat atau lambatnya terbentuk dalam menghasilkan sesuatu yang indah dalam kehidupan saudara tergantung dari saudara sendiri. Jadi kembali kepada kita sendiri Bapak Ibu. Ya, enggak semudah kita mengangkat tangan, tapi kita harus mulai memperhatikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu pengertian dari mengikut Yesus, kita mengikuti jejaknya. Terus sekarang bagaimana caranya supaya kita bisa tahu bahwa hari ini saudara sedang hidup sebagai pengikut Yesus. Saudara gak cuma percaya kepada Yesus, tandanya ada dua Bapak Ibu di dalam ayat mas kita tadi. Saya akan buka dalam terjemahan The Message Bible ya. Jadi dikatakan gini, anyone who intends to come with me has to let me lead. You are not in the driver's seat, I am, Tuhan bilang gitu. Jadi Tuhan katakan gini, tanda seseorang itu adalah pengikut Kristus, itu ada di satu kalimat yang namanya intense Bapak Ibu. Apa itu intense? Intense artinya benar-benar menginginkan. Benar-benar ingin. Itu adalah kata kerja, berarti enggak cuma ingin secara pasif, tapi ingin secara aktif. Saudara sungguh-sungguh menginginkan untuk mengikuti teladan Yesus secara aktif. Enggak cuma lewat kata-kata, tapi lewat tindakan yang nyata. Saudara memaksa tubuh saudara ini, tubuh kita ini yang menjadi penghambat kita untuk mengikuti jejaknya Yesus, supaya ngikutin jejaknya Yesus, supaya ngikutin cara hidupnya Yesus. Ya, jadi kita benar-benar menginginkannya. Karena kalau saudara perhatikan, kalau kita benar-benar atau sungguh-sungguh menginginkan sesuatu, pasti kita akan mengusahakannya. Betul enggak? Saya pengen sesuatu, pasti kalau sesuatu itu ada sesuatu yang benar-benar saudara inginkan, sebenarnya saudara ingin dapatkan, ingin saudara kejar, maka saudara pasti akan apa? Akan berusaha, mengusahakannya dengan sungguh-sungguh. Saudara akan mengusahakannya dengan sungguh-sungguh. Mari coba saudara lihat ya, kalau kita benar-benar bisa membedakan, ingin membedakan apakah kita benar-benar menginginkan sesuatu atau seseorang atau tidak, lihat dari usaha kita Bapak Ibu. Kalau nggak ada usaha yang nyata, nggak ada usaha yang sungguh-sungguh,
Ya setengah hati melakukannya, setengah hati mengejarnya, setengah hati berdoanya, setengah hati mengupayakannya. Berarti saudara tidak sedang benar-benar ingin. Ya hanya ingin aja biasa aja gitu. Dikasih ya mencapai boleh, nggak mencapai ya udahlah gitu. Ya, bukan ingin yang seperti itu Bapak Ibu. Intens itu artinya keinginan yang benar-benar ingin sehingga kita mengupayakannya dengan kerja kita, dengan usaha kita untuk menjadi pengikutnya Yesus. Kata kerennya sekarang tuh followers Bapak Ibu. Ada Anda yang gemar main medsos ya, tahu arti kata followers. Apa itu followers Bapak Ibu? Apa? Pada diam semua ya, pada tegang. Saya nggak tahu apa sudah kedinginan ya. Kalau saya tanya semuanya raut mukanya tegang gitu. Bapak Ibu saya mau tanya, followers itu apa sih? Anda yang suka dalam 24 jam hidup saudara sehari, mungkin bisa menghabiskan 18 jam, 15 jam dengan gadget saudara, dengan medsos saudara. Saya mau tanya, followers itu apa? Pengikut ya. Kalau Anda jadi followers seseorang, saya mau tanya, sikap Anda gimana? Pertama apa? Kepo. Ya, Bapak Ibu yang senior, kepo itu besar rasa ingin taunya. Besar rasa ingin kenalnya. Atau kalau didefinisikan dengan kalimat yang tadi, benar-benar ingin tahu yang diikutinya. Betul nggak? Benar-benar ingin kenal. Identitas pribadinya, namanya siapa, keluarganya siapa. Kita benar-benar ingin tahu the way of life-nya, cara hidupnya, gaya hidupnya, apa yang dia makan, apa yang dia pakai, apa yang dia kerjakan, destinasi wisata kemana kalau dia lagi healing, tempat-tempat di mana dia makan. Tujuannya apa sih saya mau tanya? Anda yang jadi followersnya seseorang, melakukan usaha yang sedemikian rupa, buka-buka, kepo gitu, ingin tahu, ingin kenal lebih dalam, lebih pribadi, lebih personal tentang seseorang yang saudara ikuti, tujuannya apa? Tujuannya apa Bapak Ibu? Saya tanya malah diam lagi. Tujuannya apa? Saya mau tanya, saudara yang sering bermedsos ya setiap hari, tujuannya apa sih? Tujuannya apa? Salah satunya apa? Niru kan? Ngikut kan, betul nggak? Si A ini seorang yang saya follow ini, makanya di tempat ini loh. Dia rekomen enak gitu. Kita percaya aja, betul nggak? Dan esoknya kita ada di tempat yang sama. Di mana sebelumnya dia makan di situ, betul nggak? Ngikut kan? Esensi dari follower tuh ngikut Bapak Ibu. Niru. Betul nggak? Dan saudara bisa usaha spend waktu kan? Betul nggak? Berapa jam? Berapa jam buka Facebooknya pengen tahu gitu. Lihat foto-fotonya ya kan? Di Instagram dan sebagainya. Untuk bisa tiru. Sehingga ada banyak orang yang niru cara berpakaian dari yang diikutinya, betul nggak? Kalau dia ada seorang trendsetter, kita akan lihat, wah ini cara berpakaiannya seperti ya, saya tiru saya plagiat, saya ciplak aja gitu. Dan bahkan beberapa gaya hidupnya pun ditiru. Selepas gaya hidupnya itu benar atau enggak. Itu sejatinya seorang followers Bapak Ibu. Nah, saya mau tanya, kok Anda bisa mengusahakan sedemikian rupa untuk manusia yang Anda ikuti? Kenapa kita nggak bisa seperti itu untuk Tuhan? Kalau kita ngikutin Tuhan, berarti rasa kepo saudara ingin lebih tahu, ingin lebih kenal, ingin lebih niru cara hidupnya, gaya hidupnya, cara bicaranya, apa aja yang telah diperbuatnya. Seharusnya sama dong dengan manusia yang Anda follow. Seorang idola yang Anda follow. Coba bandingkan ya Bapak Ibu, bandingkan. Berapa waktu yang Anda habiskan untuk nge-follow, untuk kepo tentang seseorang yang saudara follow. Dan untuk kepo tentang Tuhan yang katanya kita ikuti. Perbandingannya berapa banding berapa Bapak Ibu? Jawab dalam hati masing-masing.
Dan secara nggak sadar, firman Tuhan kasih tahu kepada saudara dan saya, itu tanda pertama seorang pengikut Yesus. Anda mengusahakan tubuhmu, waktumu, bahkan mungkin duitmu untuk pengen tahu dia lebih dalam. Pengen kenal Yesus lebih dalam. Apapun diusahain. Waktu pun yang banyak dikorbankan. Tenaga apapun. Cuman kadang kita gak bisa gitu ya. Kita lebih bisa gitu kepada manusia. Kepada idola kita. Kepada seorang yang kita follow. Bahkan kita dengan mudahnya memplagiat segala sesuatu gaya hidup yang tidak benar. Seperti apa yang firman Tuhan katakan. Jadi orang itu menjadi seperti Tuhan buat kita. Karena kita benar-benar ngikutin jejaknya. Bagaimana cara dia berumah tangga kita ngikutin. Dia aja ngikutin kok, dia aja gitu. Gak apa-apa, betul gak? Nah Bapak Ibu, tanda atau indikator pertama hari ini. Saudara dan saya adalah pengikut Yesus atau pengikut orang atau pengikut dunia. Dari berapa banyak usaha yang saudara lakukan untuk ingin kepo tentang Tuhan. Kita seringkali ingin tahu ya, misalkan kita buka medsos, video-video dan sebagainya. Kita diinspirasi, ada video inspirasi, kita diberkati. Padahal mungkin itu adalah sesuatu yang humanis, tapi gak ada konten kebenarannya gitu ya. Sesuatu yang humanis aja gitu. Kita tertarik untuk gali itu. Kita nonton, bahkan mungkin ceramah-ceramah motivator dan segala macam. Tapi saudara untuk baca firman Tuhan, untuk dengar firman Tuhan 10 menit aja, tubuh udah gerah. Jujur gak Bapak Ibu? Iya. Saudara untuk bisa hadir di mana idola saudara hadir, saudara akan mengusahakan banyak hal. Nonton konser gak ada, saya rasa karena Anda telah beli tiket, Anda akan terlambat untuk datang ke konser. Bahkan Anda akan prepare berjam-jam sebelumnya. Berangkat lebih awal, betul gak? Ya kan? Dengan aksesoris yang dipakai, ya, yang identik dengan idola saudara. Saudara nggak berat tuh keluarin, saya nggak tahu harga tiket di VIP berapa gitu. Ya, saya baru pertama kali Bapak Ibu ke SICC, gede ya, 10.000 itu. Tempatnya Pak Niko ya. Nah pada saat itu kami diberi tempat di VIP. Jadi saya baru ngerasain ternyata kalau di VIP itu enak banget. Ya jadi mimbar itu, stage itu Bapak Ibu ya, pertunjukan gitu ya. Jadi kita kayak ada di depan mereka gitu. Tapi teman-teman yang tempatnya yang bukan VIP, ujung, belakang gitu ya. Paling cuman kelihatan mungkin cuman kepalanya doang. Hanya lihat dari layar, meskipun dirinya ada di situ. Gak bisa enjoy, gak bisa nikmat. Saya baru ngerti, kenapa Anda bisa keluarin belasan juta untuk lihat idola Anda. Untuk nonton idola Anda. Ya, karena ada suatu yang kenikmatan kan, ada suatu yang satu hasrat yang tersalurkan. Saya mau tanya, kita bisa gitu gak kepada Tuhan? Nah itu tandanya Bapak Ibu. Kita sekarang ini masih sebatas orang percaya atau sudah beranjak, berjalan, melangkah menjadi pengikut. Coba lihat gereja mula-mula ya. Tuhan Yesus itu dinamis. Dia nggak statis khotbah terus di dalam gereja. Tuhan jalan kemana aja. Firman Tuhan catat, kerumunan orang itu pasti ngikutin Tuhan Yesus. Jalan kaki. Jalan kaki Bapak Ibu. Tapi mereka antusias untuk apa? Ada di dekat Yesus. Di tempat di mana Yesus ada, mereka akan berupaya di sana. Sampai satu waktu Tuhan Yesus harus khotbah berangkat ke tengah danau, ke tengah sungai. Karena di daratan sudah penuh sesak dengan kerumunan orang banyak. Tuhan hebat,
tanpa sound system, dia bisa khotbah dari tengah sungai kepada ribuan orang yang hadir di situ. Kalau kemarin nggak bisa Bapak Ibu, ya dari ceklok 10.000 lebih. Karena ada anak-anak muda nggak dapat kursi di floor gitu ya, di depan mimbar. Jadi 10.000 lebih. Ada seorang yang ketika dia sedang mau presentasi, ya mic-nya mati. Dia ngomong, kita nggak bisa dengar. Sayang di VIP aja nggak bisa dengar dia ngomong apa. Tapi Tuhan tanpa speaker, dengan kuasa Tuhan, dia bisa ngomong kepada ribuan orang. Dan semua orang itu fokus, nggak ada yang nyambi dengerin firman Tuhan. Itulah gereja mula-mula yang disebut sebagai pengikut Yesus. Bayar harga, usahain, benar-benar ingin gitu. Nggak setengah hati. Ya biar ini jadi satu contoh buat saudara dan saya ya. Kita sekarang ada di tahap mana gitu maksud saya. Ya, lihat dari usaha kita lah. Saudara mengusahakan enggak kalau ingin cari wajahnya Tuhan? Entah di rumah Anda mungkin ya. Mungkin Anda harus pergi ke kamar, bilang sama istri sama anak-anak jangan ganggu papa dulu ya. Papa mau berdoa. Saudara kunci kamar saudara, meluangkan banyak waktu untuk kepoin Tuhan. Tuhan, apa sih yang Tuhan mau? Tuhan sukanya apa sih gitu? Apa sih Tuhan yang Tuhan pengen saya lakukan dalam hidup saya ini buat Tuhan? Tuhan, gitu gak Bapak Ibu? Ya, seringkali kita udah terlalu lama ikut Tuhan, kita tinggalkan itu ya. Kita jadi orang-orang Kristen yang hanya sebatas percaya dan tidak lagi menjadi pengikut. Jadi yang pertama, indikatornya adalah saudara akan mengusahakan dengan sungguh-sungguh inginkan untuk ikut Tuhan Yesus. Segala daya, segala tenaga, segala apapun yang bisa Anda bayar hanya untuk bisa mengalami persekutuan dengan Tuhan. Itu indikatornya Anda punya spirit followersnya Jesus. Ya, pengikutnya Yesus. Yesus menjadi the way of life, ya, cara hidupnya, gaya hidupnya. Itu yang kita contoh, itu yang kita ikuti jejaknya, bukan jejak idola-idola itu. Meskipun kita fans dari idola tersebut. Itu yang pertama Bapak Ibu. Sekarang yang terakhir, yang kedua, indikatornya apa sih? Ada di ayat ini, ya. Kalau tadi yang pertama benar-benar menginginkan. Terus yang kedua, di The Message Bible ini ada kata kalimat gini, has to tuh wajib, harus. Ini bukan choice, ini bukan pilihan. Saudara bisa berkata, ya saya bisa jadi pengikut, bisa enggak. Karena kalimat ini mengatakan wajib, harus. Lah kita biasanya kalau dengar kata wajib dan harus, kita alergi, betul enggak? Kita alergi, wajib begini, harus begitu. Tapi ini berkata gini Tuhan, kalau kamu sungguh-sungguh ingin mengikut aku, kamu wajib, kamu harus, izinin aku yang pimpin hidupmu, bukan kamu, Tuhan bilang. Kamu wajib suruh aku, kau wajib dalam hidupmu, izinkan aku yang pimpin hidupmu, bukan dirimu. Kamu gak boleh ada di kursi driver, Tuhan bilang. Aku yang duduk di kursi driver. Aku yang mengarahkan hidupmu. Aku yang pimpin kamu ke tempat tujuan yang seharusnya. Aku yang bimbing kamu, bukan kamu. Kamu duduk di kursi penumpang. Wah, kalau udah kayak gitu, kita akan bilang, gak bisa. Saya juga punya keinginan, betul gak Bapak Ibu? Karena manusia kita diciptakan dengan free will, kehendak bebas, keinginan bebas. Karena kata wajib itu berarti apa? Mesti ada submission. Anda harus rela nyerahin hak Anda. Keinginan Anda. Tapi ini tandanya pengikut itu. Dia mau hidupnya dipimpin oleh Tuhan. Dia mau hidupnya wajib jadi penumpang yang baik. Yang gak ngerecokin driver, supir. Itu Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus yang paling tahu mendampingi saudara dan saya sebagai penumpang di perjalanan yang safe.
Di perjalanan yang aman sampai tujuan. Di perjalanan dengan arah yang benar. Sehingga hidup saudara dan saya nggak boros. Tidak menjadi tidak efektif. Efisien. Tepat waktu sampai di tempat tujuan. Tepat waktu sampai di momen-momen di mana Tuhan menyatakan kairosnya buat saudara. Waktunya buat saudara. Memberkatimu, mengangkatmu, memulihkan hidupmu. Supaya jangan lewat semua ini yang belum Tuhan kerjakan, saudara perjalanannya menjadi terhambat sehingga gak bisa sampai ke tempat tujuan. Saya supirmu, bukan kamu diam di situ. Ikut aja. Nah itu Bapak Ibu. Sulit, kenapa? Karena kita punya keinginan sendiri kan. Ya saya kasih ilustrasi lah Bapak Ibu. Kalau kita nyetir sebagai seorang suami, saya mau tanya Bapak Ibu, Bapak-Bapak. Keberhasilanmu sebagai seorang supir di mata istri itu kalau apa? Kalau saya nyetir, istri saya bisa tidur. Nah kalau istri saya nggak bisa tidur, wah dia cemas gitu ya. Awas ini, aduh. Berarti apa? Dia nggak ngerasa aman. Dia nggak bisa tenang kok. Tapi kalau dia bisa tidur, berarti apa? Dia trust sama saya. Dia percaya sama saya. Bahwa saya bisa nyetir dengan baik, dengan aman, safety drive sampai ke tempat tujuan. Sehingga dia apa? Dia bisa menikmati di sepanjang perjalanan. Demikian dengan Anda Bapak Ibu, dengan saya. Kita nggak akan pernah bisa menikmati hidup kita kalau kita nggak menjadi penumpang yang baik. Kalau kita nggak trust sama driver kita, Tuhan Yesus Kristus. Kita pakai keinginan kita sendiri. Kesini aja lebih cepat. Arahnya kesini aja. Tuhan bilang, no kamu nggak boleh ngomong. Aku yang ngomong arahnya mesti kemana. Karena aku yang paling tahu tempat yang tujuan di mana kamu akan menuju ke sana. Aku yang paling tahu. Jadi kita mesti apa? Submission, tundukin keinginan kita, serahin hak kita untuk ngatur Tuhan. Sekarang izinin Tuhan yang atur hidup kita. Dan itu sesuatu yang sulit. Gak semua orang mau. Saudara mau diatur sama Tuhan? Mau gak Bapak Ibu? Sulit ya, sulit taatnya gitu loh. Sulit taatnya gitu. Karena kecenderungan kita tuh ya pakai keinginan kita sendiri. Tapi firman Tuhan mengatakan wajib ya. Indikator dari pengikut Yesus adalah dia mau hidupnya dipimpin oleh Tuhan. Dan itu setiap hari Bapak Ibu, gak cuma setiap minggu. Setelah beribadah, saat beribadah gampang. Anda mudah taat ya kepada arahan dari worship leader, para pengkhotbah. Kalau khotbah pun saudara akan respon amin. Tapi ketika Anda keluar dari gereja, dalam kehidupan, praktek hidup sehari-hari, disitulah indikator ini akan positif dan signifikan ya atau negatif. Ditunjukkan dari bagaimana kita bereaksi Bapak Ibu di luar sana. Ya, jadi kita mesti punya yang namanya penyerahan diri kepada Tuhan. Apa yang kita ingini, kita serahkan sama Tuhan. Tuhan, saya pengennya begini. Tuhan, saya percaya gini Bapak Ibu, Tuhan itu adalah Bapa yang fair. Mungkin Anda punya gambaran Bapak jasmani yang gak fair. Pengen menang sendiri. Ada Bapak Ibu. Ya, yang kalau ngatur anak pengennya menang sendiri. Gak pernah jadi Bapak yang bisa berdiskusi dulu dengan anak. Ya, diskusi dulu dengan anak. Kasih tahu yang benarnya. Kasih tahu. Anak kan gak bisa, kadang-kadang kelemahan anak atau anak muda gak bisa lihat jauh ke depan. Gak bisa punya pikiran yang panjang Bapak Ibu. Karena generasi sekarang generasi yang instan ya. Dia segala sesuatu pengennya cepat, segala sesuatu pengennya sekarang. Menurutku. Karena mereka cirinya generasi sekarang ini self defense ya. Semua tuh selalu diukur dengan kepentinganku, keuntunganku apa. Gitu. Jadi saudara sebagai seorang ayah harus bisa kasih tahu sesuatu yang belum bisa dilihat oleh dia. Itu sesuatu yang sudah pernah Anda alami sewaktu muda sampai Anda tua. Kasih tahu dia, diskusi sama dia. Kasih arahan, kasih bimbingan. Cara memimpin itu seperti itu Bapak Ibu. Bukan otoriter gitu ya. Kita ajak ngobrol anak kita dalam kebenaran Tuhan. Kasih tahu dia ya arah ke depannya seperti itu. Nah, Bapak kita di sorga bukan Bapak yang otoriter. Ya, Bapak kita di sorga punya
long suffering, punya kesabaran yang luar biasa. Ya, mendidik kita sebagai anak-anaknya. Supaya kita bisa menjadi penumpang-penumpang yang baik, yang taat, yang submit kepada Dia untuk dibawa dan diarahkan sebagai sang juru kemudi atas kehidupan kita. Saya nggak ngerti Bapak Ibu, dari kecil saya dengar lagu Aku Berserah ya, yang I Surrender, yang terjemahkan itu Bapak Ibu. Saya nggak ngerti, cuma ketika saya dapat rema ini, saya coba nyanyikan gitu, saya coba renungkan, saya baru ngerti. Nggak mudah untuk berserah. Karena kalau berserah berarti bukan keinginan Tuhan yang diserahkan kepada kita, tapi keinginan kita yang kita serahkan kepada Tuhan. Apa yang saya mau, apa yang saya pingin, Tuhan saya serahin. Jadi sesuai dengan keinginan Tuhan, saya taat, saya jalanin. Saya jadi penumpang yang baik dengan tinggal tenang dan percaya. Saya kuat menjalani hari-hari hidup saya. Nah, apa sih yang membuat kita masuk ke dalam pencobaan, masuk dalam pergumulan hidup Bapak Ibu? Karena saya percaya Bapak yang baik itu akan selalu menjaga kita anak-anaknya ya. Saya kasih ayat yang terakhir ya Bapak Ibu. Yakobus 4 ayat yang ke-1, nggak ada di sini. Saya ambil dari terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Dari manakah asalnya segala peperangan dan pergumulan di antaramu? Ini peperangan dalam jiwa kita, pikiran, perasaan, keinginan ya. Dan pergumulan batiniahmu, Tuhan katakan gitu ya. Berasal dari mana? Bukankah itu berasal dari keinginanmu yang terus saja berperang di dalam dirimu untuk mendapatkan kesenangan dunia? Tanda tanya. Ya, Tuhan katakan Tuhan itu gak pernah mencobai, betul gak? Kan ada orang Kristen yang percaya bahwa ini cobaan dari Tuhan. Ya udah ucap syukur aja. Terus Tuhan jawabkan, aku gak pernah cobain kamu. Pencobaan-pencobaan yang kita alami, ya kan Tuhan ngajarinnya kepada kita ya. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Betul gak? Doa Bapa kami ya. Kalau berdoa kayak begitu. Ya. Yang membawa kita kepada pencobaan hidup kita, pergumulan kita, kesusahan kita adalah ya keinginan kita sendiri. Keinginan kita sendiri Bapak Ibu. Ya, jadi kalau saudara terperangkap ke dalamnya, itu adalah buah dari apa yang saudara ingini. Saudara ingin sesuatu, tapi pada faktanya saudara belum mendapatkan. Saudara belum menerima. Sehingga apa? Ada peperangan dalam jiwa kita. Kita pengen seperti orang yang lain yang kita lihat. Kita ingin berkat yang orang lain terima. Kita ingin posisi yang orang lain punya. Kita pengen rumah yang orang lain punya. Kita ingin itu, kita ingin ini, kita ingin begini, kita ingin begitu. Kita gak belajar untuk submit, kesadaran sama Tuhan, selaraskan dengan apa yang keinginan Tuhan. Sehingga kita bisa tenang, numpang dalam mobilnya Tuhan. Tuhan yang nyetir gitu. Tuhan yang bawa kita dalam rancangannya yang sempurna atas kita. Tapi kita pakai keinginan kita sendiri. Sehingga apa? Banyak kita, firman Tuhan katakan, menyiksa diri kita dengan penderitaan yang tidak seharusnya kita alami. Karena kita pengen sesuatu itu. Tapi kita maksa diri. Mungkin belum waktunya kita menerima. Kita pengen sekarang juga. Mungkin sekarang waktunya Anda menabur. Tapi Anda ingin menuai seperti orang lain yang Anda lihat. Belum. Semua ada waktunya Bapak Ibu. Kita gak bisa samakan proses hidup kita dengan proses hidup orang lain. Saya gak bisa samakan keinginan saya dengan apa yang saya lihat dari rekan-rekan hamba Tuhan. Dan mungkin sekarang udah booming, udah diberkati, udah dipercayakan jiwa yang lebih banyak, jiwa-jiwa baru, bukan perpindahan ya. Saya ngerti bahwa dia sudah timing di menuai, tapi kan saya nggak tahu dia naburnya berapa puluh tahun. Sampai sekarang dia, Tuhan percayakan tuaian yang begitu luar biasa dalam pelayanannya. Saya nggak pernah tahu Bapak Ibu, karena hanya Tuhan yang tahu proses taburan-taburan dalam kehidupannya sampai dia menuai. Semua ada waktunya. Nah kalau saya maksain keinginan saya, nggak bisa. Padahal saya waktunya menabur, tapi saya pengennya menuai kayak dia, saya paksain diri saya. Itulah yang firman Tuhan katakan, menyiksa jiwamu, menyiksa pikiranmu, menyiksa perasaanmu, menyiksa keinginan-keinginanmu, sehingga apa? Tubuhmu jadi sakit. Nah kita belajar ya hari ini, berserah itu berarti apa? Kita serahin sama Tuhan, Tuhan saya inginnya kayak gini. Tapi di atas semua yang saya ingini, biar keinginan Tuhan yang jadi deh. Saya ngikut Tuhan.
saya jadi penumpang yang baik, nggak ngerecokin Tuhan. Ya, itu tanda yang kedua Bapak Ibu, tanda yang terakhir. Berarti siang hari ini kita bisa tahu, saudara dan saya pada saat ini, sudahkah Anda menjadi pengikut Yesus? Benar-benar ada rasa ingin kepoin Tuhan. Atau sekarang Anda lagi lakukan yang jadi keinginanmu sendiri. Padahal Anda tahu ujungnya itu maut. Ujungnya sesuatu yang akan mencelakakan hidupmu. Itu bukan rancangan Tuhan. Rancanganku adalah rancangan damai sejahtera, Tuhan bilang. Kalau kita melakukan sesuatu yang melenceng Bapak Ibu, saya yakin sesuai dengan firman Tuhan tadi, damai sejahtera Tuhan yang ada dalam kehidupan kita akan pergi. Tapi kalau kita menjalani rancangan Tuhan, rancanganku adalah rancangan damai sejahtera. Berarti apa? Damai sejahtera Tuhan memenuhi kehidupan saudara. Ada satu ketenangan yang luar biasa meskipun di tengah-tengah permasalahan. Ada satu ketenangan yang luar biasa meskipun di tengah-tengah kemustahilan. Ya, saya berdoa Anda semua jadi pengikut Yesus. Amin. Jangan jadi pengikut saya Bapak Ibu. No. Ya. Pengikut Yesus. Mengikut Yesus harus menjadi kesukaan saudara. Amin. Amin. Setiap hari ya. Jangan hanya setiap hari Minggu jam 9 sampai jam 11. Jangan, setiap hari. Firman Tuhan katakan setiap hari. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Saya undang para pelayan berjamaah untuk maju ke depan. Kita berdoa dulu. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu mengikut Yesus. Itulah kesukaanku Tuhan. Ku lepas semua hakku untuk mengenalmu. Katakan mengiring Yesus. Yesus, itulah kekuatan hidupku. Hidupku yakin anugerahnya mampukanku. Anugerahnya mampu dan kuikanku hamba yang sekali lagi mari angkat hatimu. Katakan mengikut Yesus. Itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenalmu. Untuk lebih dalam lagi ingin tahu tentang Engkau Tuhan. Mengenalmu, mengiring Yesus, mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Itulah kekuatan hidup. Aku yakin anugerahmu kuatkan, mampukanku, jadikanku hamba yang berkenan selalu. Tanya ke dalam diri saudara,
dirimu sendiri hari ini. Siapa yang kau ikuti hari-hari ini? Siapa yang kau usahakan dengan tenagamu, dengan waktumu, dengan tubuhmu bahkan. Untuk kau bisa ingin lebih tahu dan ingin lebih kenal secara pribadi. Siapa yang menjadi role model Anda? Siapa yang menjadi idolamu? Siapa yang menjadi fokus dari hidupmu? Yang kau tiru, yang kau ikuti jejaknya. Mata Bapa melihat kalau kau ikuti jejak orang lain, kau ikuti jejak manusia, jejak dunia bahkan, betapa sedihnya hatinya. Ingin tahu dan ingin kenal akan siapa hari-hari ini kita. Ingin ikuti siapa kita hari ini. Sedang ikuti siapa kita hari ini. Sedang ikuti siapa kita hari ini. Itu yang akan menentukan bagaimana hidupmu hari-hari ini, jemaat. Sedang ikuti keinginan siapa engkau hari ini? Sedang memaksakan keinginan siapa engkau hari ini? Memaksakan keinginanmu sendiri? Engkau duduk di kursi supir? Engkau setiri hidupmu? Dan kau suruh Yesus duduk di sampingmu? Anda yang harusnya duduk di samping Yesus. Dan Tuhan yang setirin hidupmu. Bawa ke tempat yang semestinya nanti engkau akan ada bersama-sama dengan Dia. Dia beri arah, Dia bimbing hidupmu. Tapi kenapa engkau lebih suka ke arah yang lain? Kenapa engkau ingin menjauh dari Dia? Itu bukan perjalanan iman yang aman. Itu bukan perjalanan iman yang penuh dengan damai sejahtera yang buat engkau kuat dan tenang dalam hidupmu. Hari ini, jemaat Tuhan, kita diperhadapkan dengan pengorbanan Tuhan. Tadi firman Tuhan katakan, untuk itulah kamu dipanggil. Untuk itulah Yesus menyerahkan nyawanya bagimu dan bagiku. Untuk itulah, supaya kau ikuti jejaknya. Supaya kau jadi pengikut, gak cuman percaya. Bapak terima kasih. Hari ini kami diperhadapkan dengan tubuh dan darah Tuhan. Tilik setiap hati kami ya Bapak pada pagi hari ini. Ampuni setiap sikap hati yang salah selama ini. Dan mulai hari ini kami mau belajar. Hidup tidak menyia-nyiakan anugerah yang Tuhan beri. Semestinya kami kuat menjalani hidup kami sesukar apapun, seberat apapun. Karena ketika kami mengiring Engkau, itu menjadi kekuatan hidup kami. Saat kami lemah, kuasa-Mu sempurna atas kami. Anugerah-Mu cukup mampukan kami lewati segala-galanya. Terima kasih Tuhan, kami belajar seperti Tuhan menyerahkan keinginannya kepada kehendak Bapa. Ikut apa yang Bapa kehendaki dan dia tampil sebagai pemenang. Kami mau belajar Tuhan. Roh Kudus tolong kami untuk mau menundukkan diri kami ini, keinginan kami ini kepada keinginannya Tuhan. Dimulai dari hari ini. Sehingga kami akan bisa melihat hidup kami akan berubah. Hidup yang seharusnya kami alami dalam Tuhan akan menjadi bagian yang pasti dalam kehidupan kami. Terima kasih. Sucikan kuduskan para pelayan perjamuan dan juga setiap jemaat Tuhan. Baik yang di rumah maupun di tempat ini yang ikut berbagian dalam persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan. Kami berdoa, nyatakan kuasa-Mu Tuhan atas persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu. Nyatakan Tuhan, sesuatu yang nyata yang bisa dialami oleh setiap roh, jiwa dan tubuh setiap jemaat-Mu pada pagi hari ini. Kami mau melakukannya dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Jemaat silakan duduk. Aku berserah.
kita bangkit berdiri bersama-sama. Aku berserah pada Yesus Juru Selamat. Aku berserah. Aku berserah. Aku berserah pada Yesus Juru Selamat. Aku berserah. Sama seperti Tuhan menyerahkan nyawanya, melepas segala hak dan keinginannya supaya membuat saudara dan saya hidup. Pagi hari ini, maukah saudara juga belajar melepas setiap keinginanmu dan menggantikannya dengan keinginan Tuhan atas hidupmu. Saya sangat percaya pagi ini Tuhan berbicara secara pribadi dalam hati saudara tentang apa yang Dia inginkan bagi hidupmu. Dengarkanlah dengan baik dan lakukanlah, ikuti jejaknya. Tubuh yang terpecah, darah yang tercurah, itu bukti kasih yang besar yang mengasihimu tanpa syarat. Kehidupan yang berbahagia, itu yang Dia rancangkan dalam kehidupan kita. Lepas setiap keinginan-keinginan kita, serahkan ke dalam tangan Tuhan. Sebab Dia tahu segala apa yang diingini oleh hatimu. Angkat roti di tangan kanan Anda, angkat lebih tinggi dari kepalamu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan di dalam tubuh Kristus? Amin, haleluya. Mari kita pecahkan dan kita makan dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Angkat cawan lebih tinggi di kepala kita, di tangan kanan kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah persekutuan di dalam darah Kristus? Amin, haleluya. Mari kita minum dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat dua tangan kita ke hadapan Bapa di sorga. Mari mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Ucapkan ucapan syukur saudara. Firman-Nya berkata, dan bergembiralah karena Tuhan, maka Dia akan memberikan segala yang diingini oleh hatimu. Bergembiralah karena Tuhan. Bergembiralah karena Tuhan. Dia akan menyatakan setiap keinginan-keinginan yang baik dalam kehidupanmu. Haleluya. Aku berserah. Aku berserah. I surrender all, God. Pada Yesus Juru Selamat.
berserah, pimpin hidupku, aku berserah. Aku berserah pada Yesus Juru Selamat. Aku berserah pada Yesus Juru Selamatku. Pada Yesus Juru Selamat. Aku sekali lagi katakan, pada Yesus, pada Yesus Juru Selamat. Aku berserah. Haleluya. Tuntunlah hidup kami Tuhan, Engkau yang mengemudikan arah dari hidup kami. Kami ngikut, kami follow you Jesus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kiranya firman Tuhan direma bagi setiap kami yang mendengar, dan kami hidup untuk melakukannya. Terima kasih untuk persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan. Kami percaya, maka hari ini setiap kami yang sakit kami disembuhkan Tuhan. Setiap kami yang lemah kami dikuatkan oleh Tuhan. Setiap kami yang lelah kami diberikan kesegaran yang baru dalam roh kami. Sehingga roh kami menyala-nyala dan kami semakin giat melayani Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih kami terima dengan iman. Segala hal yang berasal dari kerajaan sorga yang daripadamu pada pagi hari ini. Kami terima dengan iman dan ucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, setiap kita diberkati oleh Tuhan, katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Kita akan mempersembahkan persembahan kita dan mengembalikan persepuluhan kita. Saya undang para pelayan kolekta untuk maju ke depan. Sudah bisa mempersiapkan yang terbaik bagi Tuhan. Kita akan berdoa terlebih dahulu Bapak Ibu. Mari kita pegang persepuluhan dan persembahan kita di tangan kanan kita. Hati kami mengucap syukur untuk setiap kelimpahan, atas setiap mata pencaharian hidup kami, atas setiap kecukupan dan kelimpahan dalam rumah tangga kami, bagi keluarga kami, bagi anak-anak kami Tuhan. Kami mengucap syukur, dipenuhkan, diadakan dan disediakan segala yang menjadi kebutuhan dan keperluan hidup kami. Karena Engkaulah gembala kami yang baik, kami tidak kekurangan. Kami mempersembahkan yang terbaik dan kami mengembalikan yang menjadi haknya Tuhan dengan iman dan dengan sukacita untuk memuliakan Engkau. Kami memberi dengan sukacita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Engkau memberkati aku melimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku. Yang sudah memberi, mari kita bangkit berdiri. Daripada Malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, tidak menimpa aku,
kesakitan sehingga tidak menimpa aku, tidak menimpa aku. Sekali lagi berikan sorak-sorai bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Mari angkat kedua tangan saudara, arahkan hati dan pikiranmu kepada Bapa di sorga. Jemaat yang dikasihi Tuhan, berdirilah engkau teguh, jangan engkau menjadi goyah. Semakin giatlah dalam pekerjaan Tuhan menjelang harinya yang semakin dekat. Sebab firman-Nya berjanji, segala jerilahmu di dalam persekutuan bersama-sama dengan Tuhan Yesus Kristus tidak akan pernah menjadi sia-sia. Sebab Bapa Yahweh memberkati kita dan melindungi kita. Bapa Yahweh menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kepada kita kasih karunia. Dan Bapa Yahweh menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberikan damai sejahtera-Nya di sepanjang umur kehidupan kita. Terima dengan iman segala berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saya yang diberkati Tuhan katakan amin. Shalom, shalom, damai Tuhan turun ke atasku sekarang. Shalom, shalom, damai Tuhan sekarang dan selamanya. Seperti sungai mengalir, lembut gemercik. Seperti burung merpati, damai surgawi. Shalom, shalom, diberkatilah kau sekarang. Berkat atas nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Selamat hari Minggu Bapak Yahweh